Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari nyanyikan dari awal bersama-sama dengan segenap hati kami nyatakan, Engkaulah jalan yang sempurna, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Ya Yesus, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari buka hatimu. Tuhan, kami datang karena kami memiliki Tuhan yang adalah jalan, kebenaran dan kehidupan bagi kami, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sungguh kami hanya bersyukur Tuhan melihat kebaikan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa mengukur betapa luasnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Tidak dapat kami ukur. Demikianlah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyatakannya ya Tuhan, melalui nyanyian kami, melalui segenap hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Perkenanan-Mu turun buat setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan.
Haleluya. Mari katakan bersama-sama, bagaikan langit yang terbuka, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, ya Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari sembah Tuhan Yesus dengan kasih, dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami yang telah merasakan kasih, menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu menghidupkan kami, kasih-Mu mengangkat, kasih-Mu setiap kami. Layaklah Kau dipuja, layaklah Kau disembah. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami nyatakan bersama-sama pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan
kebenaran, katakan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Tuhan, pujian, pengagungan kami meninggikan Engkau selama-lamanya. Ini hidup kami. Dimanapun kami berada, kami mengikuti penyembahan ini. Kami bukan hanya sekedar menonton, tapi kami mau menyanyikan ini dari hati kami. Sehingga Tuhan, Engkau berkenan, Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan. Dan Engkau sendiri akan memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau menjamah di rumah-rumah. Engkau menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Memberikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Sahabat worshipers dimanapun sudah berada, saya percaya waktu kita menyembah, disitulah saudara mengalami kekuatan baru. Waktu kita menyembah, disitulah hati kita dipulihkan, dibaharui dari waktu ke waktu. Haleluya. Saudara, saatnya saya bagikan pesan firman Tuhan yang secara berseri. Kalau setiap Rabu premier, saya akan bagikan tentang serial berjalan dengan Tuhan. Kita belajar dari banyak tokoh Alkitab. Kita sudah belajar dari Daud dalam beberapa program terakhir ini. Berjalan dengan Tuhan. Nah saudara, kali ini cukup unik. Saya ingin bagikan bagaimana Tuhan meneruskan sesudah Daud. Tuhan memakai Salomo untuk memimpin bangsa Israel. Saudara dikasih Tuhan, sesuatu yang menarik saya belajar dari Salomo. Salomo kalau boleh dikatakan raja yang paling kaya. Dia benar-benar menikmati kekayaan yang luar biasa. Setelah zaman Daud, ya musuh-musuh sekeliling bangsa Israel itu sudah semua ditaklukkan. Semua secara rutin memberikan atau menyerahkan upeti kepada Salomo. Salomo makin kaya. Yang dilakukan Salomo ketika dia ditunjuk menjadi raja adalah dia menjaga posisinya. Sehingga semua orang yang memungkinkan bisa mengkudeta dirinya itu disingkirkan dulu. Dia mengamankan posisinya. Sesudah itu kemudian dia menegakkan kerajaannya. Dia tahu dia tidak mungkin melakukan itu dengan kekuatannya. Sampai satu hari sebuah pengalaman rohani. Pengalaman spiritual yang dialami Salomo yang dicatat di ayat ini. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ada beberapa ayat secara cepat saya akan membacanya. Supaya kita belajar apa yang Tuhan katakan kepada Salomo. Dan bagaimana Salomo pada saat itu menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow, haleluya. Saudara, dikasih Tuhan cukup panjang ini. Kisah di mana ketika di Bukit Gibeon, ya, Salomo mempersembahkan korban yang banyak sekali. Sesudah itu dia mendapatkan mimpi. Di mimpi itu Tuhan bertanya kepada Salomo, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara, waktu Tuhan meminta sesuatu, mungkin kalau kita membaca kisah ini, iya ya, jebakan juga. Kalau mintanya untuk keinginan sendiri, Tuhan tuh tahu. Tapi Salomo meminta hikmat. Dia katakan kepada Tuhan, aku ini masih sangat muda, aku belum berpengalaman. Karena itu yang dia minta. Itu justru hati yang faham menimbang perkara dan menghakimi umat Tuhan. Membedakan yang baik dan yang jahat. Itu berbicara hikmat. Saudara, yang dia minta adalah bagaimana dia bisa memimpin bangsa ini. Bagaimana dia bisa menghakimi bangsa ini. Bagaimana bisa dia mengajar bangsa ini. Saudara, Salomo meminta hikmat Tuhan dan Tuhan memberikan. Dan bahkan Tuhan katakan sebelum dan sesudah Salomo gak ada yang seperti dia. Punya hikmat seperti Salomo. Hikmatnya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca kisah Salomo selanjutnya, itu sampai orang-orang dari luar itu datang karena mendengar kabar. Mendengar bahwa ini raja orang Israel berhikmat sekali. Kalau kamu ke sana, kamu akan lihat, kamu akan belajar sesuatu. Saudara, demikian mereka datang. Mereka lihat dari cara Salomo mengatur semua para pelayannya, mengatur istananya. Itu berbeda dengan semua yang lain dan dikatakan ini luar biasa. Excellent. Very excellent. Kalau boleh saya katakan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Itu excellent. Kalau kita coba telaah saja lebih dalam. Hikmat itu diterapkan dalam banyak hal. Sehingga orang yang datang ke istana sampai kagum. Belum pernah ada yang seperti ini. Kenapa? Berarti dia punya hikmat. Bahkan interior dia. Bahkan semua peralatan. Dia punya pemikiran gak harus begini. Supaya bagus begini. Semua karyawan ditata. Semua ditatar. Semua diberikan pelatihan. Bagaimana ngomong dengan sopan. Bagaimana melayani dengan sopan. Sampai orang kagum. Gak ada yang seperti ini. Perhatikan. Itu hikmat yang muncul di zaman ini. Di zaman pada waktu itu, saudara. Salomo punya hikmat yang hebat dalam menjalankan semua urusannya. Dan dalam sampai membangun bait Allah, dia punya hikmat. Dia punya hikmat. Seseorang pernah berkata kepada saya, ini Salomo udah sedemikian luar biasa, malah dikasih bonus berkat yang melimpah. Tapi banyak orang berkata, kehidupannya juga gak sempurna. Dia penuh hikmat dan sebagainya, tapi dia juga punya istri paling banyak. Dalam sejarah yang ada di Alkitab. Dan bahkan Tuhan jaga kerajaannya sampai pada dirinya. Tapi kemudian setelah tongkat estafet lewat dari dirinya, kerajaan Israel mulai pecah. Tidak terus blessing itu. Berarti ada penyebabnya. Semua yang diperlukan untuk kehebatan, kemampuan, kesanggupan, semua diberikan. Mungkin saudara, kita juga dalam hidup kita menerima, wah semua. Mungkin ada di antara sahabat worshipers, wah saya punya hikmat, saya punya keterampilan, saya punya kemampuan. Tapi saudara, ayat 14 tadi berkata dengan jelas. Di ayat 14 dikatakan, dan jika engkau hidup menurut jalan
yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud. Maka itu saya katakan, jika kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ini kuncinya. Kalau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, kata Tuhan, itu blessingnya bukan cuma kita, tapi sampai keturunan kita. Dan itu yang Daud terima. Karena Daud, maka Tuhan jaga bangsa Israel di bawah Salomo sedemikian. Daud itu hidupnya dia jaga dengan Tuhan. Tapi sayangnya turun ke Salomo agak kurang. Mungkin turun sedikit. Tapi Tuhan udah bilang, jika engkau hidup menurut jalan, nanti kamu lihat luar biasa. Selama pemerintahannya memang excellent, karena dia punya hikmat yang luar biasa. Tapi apakah dia menyelesaikan sampai akhir dengan baik? Itu kuncinya soal ketaatan. Mari kita lihat di ayat yang ketiga sebelumnya. Salomo itu hebat semua, tapi di ayat yang ketiga, kalau kita baca, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ya, sampai sini. Perhatikan selanjutnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Perhatikan, hanya itu celahnya kecil sekali. Cuma Tuhan tuh menunjukkan semua hal kamu lakukan, tapi hanya ada satu celah sedikit. Hanya ada satu kurang. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan berkata, kamu mentaati segala artinya semua. Jangan ada kompromi. Kita belajar dari Salomo. Salomo orang paling berhikmat, hebat, semuanya hebat. Tapi sayangnya, ada hanya yang kecil, yaitu sebuah kompromi. Dalam hal ketaatan dengan Tuhan, dia gak menghancurkan semua bukit pengorbanan. Semua tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan tidak dihancurkannya. Saudara dikasih Tuhan, lalu kemudian dia menikah dengan dia bekerja sama dengan anaknya Raja Mesir, Fir'aun. Dia ambil sebagai istrinya. Dia mulai kompromi. Dia bilang gak apa-apa, saya tuh berhikmat, saya bisa ngatur semua. Kadang-kadang dalam hidup ini kita merasa kita bisa. Oh bisa, gue gak apa-apa. Lalu kita kompromi, gak apa-apa. No, tidak demikian. Kalau Tuhan suruh katakan kepada kita, segala yang ditunjukkan Tuhan, ayo kita taat. Itu artinya Tuhan mau semuanya. Jangan kompromi. Kita belajar dari Salomo. Sehebat apapun kita, pada akhirnya, sayang sekali. Kalau akhirnya blessing Tuhan tidak terus lagi keturunannya. Bangsa Israel sesudah dia mulai pecah-pecah. Terjadilah kehancuran. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk taat. Firman Tuhan berkata, jika kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, ayo kita ikut semuanya, maka hidup kita pasti diberkati. Bukan cuma kita, keturunan kita diberkati. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya mau berdoa buat saudara dimanapun kau berada. Saudara yang sudah menuliskan permohonan doamu di kolom chat, kolom komen. Percaya, mari sepakat dengan iman. Tuhan menjawab doamu. Sepakat dengan saya dan tim doa. Tuhan menjawab doamu dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka. Kesembuhan mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil. Saudara yang mengangkat tangan di rumah, menaikkan permohonanmu,
mengeluarkan suara berdoa. Oh Rabasyakaralabayar. Aku melihat suami istri yang sepakat sedang meminta satu hal sambil bergandengan tangan. Oh haleluya, aku percaya mujizat terjadi bagimu. Mujizat engkau terima di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Oh Rabasyakaralabalabala. Tuhan berkati anak-anakmu dimanapun. Apapun permohonan mereka, apapun permohonan mereka, Tuhan jawab. Sepasang suami istri sedang berdoa untuk keturunan karena udah beberapa tahun menikah belum mendapatkannya. Aku percaya Tuhan sedang membuka mujizat dalam hidupmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Asal kau tetap berjalan dalam ketaatan. Oh Rabasyakaralabatakar. Tuhan, aku berdoa ada mujizat kesembuhan juga terjadi di rumah-rumah. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup membawa pemulihan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan sahabat worshipers, kali ini saya hendak membacakan kesaksian juga ya. Saya bacakan kesaksian kali ini dari Hani. Ini saya screen cap di DM ke saya. Shalom Pak Weliar, saya baru sekitar 3 bulan mengikuti worship with Weliar. Biasa hanya potongan di TikTok. Saya mau bersaksi, di akhir Juni kemarin saya sakit. Badan saya panas tapi bukan tifus atau DBD. Tiap tidur saya gelisah dan selalu mengigau. Tanpa saya sadari, saya menarik dan menggenggam tangan anak saya dengan erat. Untungnya saat itu anak saya masih libur sekolah sambil menunggu kuliah. Jadi dia menamai saya selama sakit. Kualitas tidur saya kurang sekali. Jika kebangun di tengah malam saya tidak bisa tidur lagi. Saya berdoa dan baca Alkitab serta dengar khotbah pendeta-pendeta termasuk pastor. Untuk memastikan sakit saya ke dokter lagi. Meskipun ada perasaan cemas dan takut terjadi sesuatu. Saya periksa lab yang hasilnya menunggu beberapa hari. Dalam menunggu hasil kadang ada rasa cemas. Tapi saya bertekad untuk berserah pada Tuhan dan tetap berdoa. Setelah beberapa hari saya di WA pihak rumah sakit untuk ambil hasil. Saat itu saya deg-degan. Saya mengucapkan Tuhan tolong berikan yang terbaik untuk mama. Demikian kalimat itu saya ucapkan ke anak saya. Di perjalanan ke rumah sakit tanpa sadar saya nyanyi pujian Bapa. Oleh darah Yesusku disembuhkan. Dan bilurnya berulang kali. Karena sebelumnya saya mendengar khotbah-khotbah pastor, saya bernyanyi dari saat naik mobil sampai tiba di rumah sakit. Puji Tuhan pastor, hasilnya bagus. Saya berterima kasih kepada pastor dan keluarga beserta tim dan untuk pelayanan online-nya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Ani buat kesaksiannya. Saudara, keep on worshiping, keep on believing. Itu yang selalu saya ucapkan. Cuma itu. Ketika kita takut, ketika gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Cuma itu. Masuk hadirat Tuhan. Mari kita mau komitmen dengan Tuhan lebih lagi. Memberi hidup kita. Kalau ku hidup, katakan, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dari hatimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sahabat Worshipers dimanapun Anda berada, angkat kedua belah tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin, amin. Puji Tuhan, sahabat Worshipers, jangan menyerah, tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Dan jangan lupa saksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. God bless you.